Halo, semangat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali materi matematika, yaitu Pak Guru akan mengajak kita latihan soal remedi matematika di LKS. Nah, di sana ada latihan soal untuk remedi ya. Di sana ada 5 soal. Nah, perhatikan penjelasan Pak Guru agar anak-anak bisa menjawab soal dengan baik. Untuk soal nomor 1, tulislah bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut. A. Seekor burung terbang dengan ketinggian 15 meter di atas permukaan tanah. Nah, kuncinya adalah permukaan tanah, di atas permukaan tanah. Contohnya misal 10 meter di atas permukaan tanah. Nah, karena ini di atas berarti dia akan bernilai positif. Jadi anak-anak tinggal menuliskan dengan angka 10 saja. Ya. Yang B. Pak Somad berutang. Yang B. Nah, di sini ada kata utang. Pak Somad berutang Rp 2.000. Nah, ulang ya. Yang B, Pak Somad berutang Rp25.500 kepada Pak Akbar. Nah, di sana ada kata utang Rp 25.500. Nah, kuncinya adalah di kata utang ini ya. Utang itu artinya dia minjam uang, jadi dia akan bernilai negatif. Jadi Anda tinggal tulis angkanya ya. 25.500 ya. Untuk yang C, seekor tupai berada di dalam tanah dengan kedalaman 7 meter. Nah, di dalam tanah itu kata kuncinya, di dalam tanah. Nah, karena dia berada dalam tanah, kita misalkan ini adalah tanah, dia berada di dalam tanah. Ini di dalam tanah. Nah, ini di atas tanah. Jadi dia yang di dalam tanah ini akan bernilai negatif. Ya, jadi sesuaikan dengan angkanya berapa meter dia di kedalamannya. Karena di dalam tanah dia bernilai negatif, ini tinggal dituliskan angkanya. Nomor 2, suhu di puncak Gunung Jayawijaya -6 derajat Celcius. Suhu di puncak Gunung Gede 8 derajat Celcius. Kemudian suhu di puncak Gunung Merapi 13 derajat Celcius. Urutkan gunung-gunung tersebut dari yang udaranya terdingin. Nah, perhatikan di sana ada angka -6, 8, dan 13. Nah, dari angka-angka ini anak-anak diminta mengurutkan dari yang terdingin. Kuncinya adalah semakin kecil nilainya dia bernilai semakin dingin. Ya, jadi anak tinggal melihat dari ketiga ini yang mana yang paling kecil, setelah itu mana yang lebih besar, mana yang lebih besar. Ya, tinggal diurutkan. Contoh, untuk misalkan negatif 2 dan 4. Nah, dari angka ini siapa yang lebih kecil? Pasti yang bernilai negatif. Jadi urutannya -2 dulu baru 4. Ya, seperti itu. Nomor 3, gunakan garis bilangan. Sebutkan bilangan bulat yang berada di antara 3 dan -3. Bilangan bulat yang berada 3 dan -3. Nah, di sini anak-anak diminta untuk membuat garis bilangan. Pak Guru contohkan, misalkan kita akan membuat bilangan di antara 2 dan -4. Nah, tinggal kita buat seperti ini garis, ingat dari nol dulu. Karena di antara 2 -4 kita cari dulu negatif ya, atau enggak berurutan. Di antara berarti yang paling besar di kanan adalah 2. Jadi sampai 1 aja. Ya. 2 tidak perlu ditulis karena yang diminta di antara. -4 berarti anak-anak menulis sampai -3, -1, -2, -3. Berarti inilah garis bilangannya ya. Ingat, yang di kiri negatif, yang di kanan positif ya. Di antara 2 dan 4 jadi -4-nya ada di sini, 2-nya di sini, 2-nya di sini. Tapi karena yang diminta di antara ini tidak perlu anak-anak tuliskan ya. Demikian untuk soal nomor 3.
Nomor 4. Nyatakan garis bilangan berikut dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, kemudian tentukan hasilnya. Nah, untuk nomor A dan nomor B, perhatikan Pak Guru akan memberikan satu contoh. Nanti dari contoh ini anak-anak jadikan pedoman untuk menjawab soal yang A dan B. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. Di sini ada 0, min 2, min 3 yang terkena garis titik-titik. Nah, langkah pertamanya anak-anak melihat dari 0 dulu. Siapa yang berangkat dari 0 dulu? Nah, kemudian dia ke kiri. Ingat, ke kiri bernilai negatif. Nah, jadi ke kiri dia min 2. Lihat, dari 0 dia min 2. Nah, berhenti, tulis min 2 dulu. Nah, dari min 2 ini dia kemudian ke kanan. Nah, ke kanan sampai di 3 ya. Nah, anak-anak hitung berapa langkah dia dari min 2 ini sampai di 3. Ayo kita hitung sama-sama. Dari 2, 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan, karena kanan berarti positif. Nah, hasilnya yaitu tempat sampainya. Ya, inilah hasilnya titik ini. Jadi, anak tinggal tulis apa? 3. Inilah operasi penjumlahannya. Ya. Nah, seperti itulah caranya untuk menjawab yang A dan B. Nomor 5. Suhu di Indonesia lebih panas dari Jepang dengan selisih suhunya 25 derajat Celcius. Jika suhu udara di Jepang min 2 derajat Celcius, maka berapa suhu udara di Indonesia? Nah, perhatikan, Indonesia sudah lebih panas dari di Jepang. Selisih 25 derajat Celcius, sedangkan di Jepang min 2 derajat Celcius. Nah, caranya adalah Indonesia dikurangi Jepang karena diketahui selisih. Ya, Indonesia kita anggap Indonesia itu I ya. Indonesia dikurangi Jepang sama dengan selisih. Ya, yuk kita ganti angkanya. Indonesia Jepang min 2 sama dengan 25. Ingat, pengurang ketemu negatif dia berubah jadi tambah. Ini Indonesia ya, bukan 1. Ini Indonesia, kita Indonesia ditambah 2 sama dengan 25. Nah, berapa jadinya suhu di Indonesia jika ditambahkan 2 menghasilkan 25? Nah, tinggal anak-anak kurangkan saja. Berarti suhu di Indonesia sama dengan 25 dikurangi 2. Ya, ayo hitung. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kita pelajari bermanfaat ya. Terima kasih anak-anak untuk semangat belajarnya hari ini. Terima kasih. Jangan lupa selalu dukung channel Pak Guru ya dengan like dan subscribe-nya. Dah.